Aku banyak menonton podcast, menonton banyak acara YouTube, kegelisahan teman-teman di interviewnya Mas Inu gitu. Oh, mereka dari mana ya mencarinya? Ria Peppermoon, kegelisahan cerita-ceritanya dari mana? Farid Stevi, apa yang dia lakukan, kok dia bisa melakukan itu, kan pasti ada motivasi yang meletupkan gitu loh. Apa sih yang digelisahkan publik pada umumnya, dan aku bisa suarakan itu lewat film gitu. Akhirnya larinya kan ke situ. Dan kegelisahan itu lo rawat dengan cara apa? Berelasi dengan generasi berikutnya kah? Atau berdiskusi dengan banyak orang? Atau ya lo alami, ya lo refleksikan aja? Bisa jadi gue mengatakan bahwa film yang lo buat itu akan kuat kalau lo punya pengalaman atas film itu sendiri. Iya, sebenarnya filmku banyak, tapi sebenarnya yang ditolak lebih banyak karena aku ngerasa nggak relate. Cerita-cerita tentang rumah gedongan, orang kaya, kuliah di luar negeri. Lo nggak dapet Wah, aku nggak ngerti gitu. Jakarta Undercover aja aku tidak tertarik karena aku tidak pernah menikmati atau tahu dunia malamnya ibu Jakarta, kota ya? awalnya. Iya, tapi kemudian aku menawarkan sebuah konsep kan ke Mas MK dan Santi, produsernya. Oh, ini gimana kalau tentang Pendekatan yang wartawan berbeda. dari daerah yang ke Jakarta gitu. Artinya kan dia tidak harus tahu dunia malam karena dia yang mencari tahu kan. Aku dari daerah ke Jakarta ingin membuktikan sesuatu dan menemukan sesuatu. Jadi untuk perkembangan berikutnya, untuk lo bertumbuh, lo berarti mencari kegelisahan-kegelisahan baru juga ya? Nah, itu yang akhirnya aku pikir ya, bahwa setelah punya istilahnya kesempatan sebesar Idean Pictures ini, apa yang harus aku suarakan? Masalahnya ternyata beda lagi kan. Kalau dulu kan terbiasa disodorin, ya, nih lo kerjain gitu. Kalau sekarang kan, dan nggak mungkin hanya aku doang. Ya, karena mengingat banyak orang. Makanya aku banyak menonton podcast, menonton banyak acara YouTube, kegelisahan teman-teman di interviewnya Mas Inu gitu. Oh, mereka dari mana ya mencarinya gitu kan. Ria Peppermoon, kegelisahan cerita-ceritanya dari mana? Farid Stevi, apa yang dia lakukan, kok dia bisa melakukan itu, kan pasti ada motivasi yang meletupkan gitu loh. Nah, itu aku ngedengerin Juki dia ngomong apa di acaramu. Maksudnya kan itu kan supaya aku mencarinya tidak salah. Apa sih yang digelisahkan publik pada umumnya, dan aku bisa suarakan itu lewat film gitu. Akhirnya larinya kan ke situ. Dan kegelisahan itu lo rawat dengan cara apa? Berelasi dengan generasi berikutnya kah? Atau berdiskusi dengan banyak orang? Atau ya lo alami, ya lo refleksikan aja? Yang film sebelumnya apa sekarang? Ya, untuk perkembangan berikutnya film-film. Nah, itu yang sedang dicari sebenarnya formulanya. Maksudnya apa dari ya aku tetap membaca koran, aku masih langganan Kompas cetak sampai hari ini. Tiap pagi sebelum pergi, iya loh, aku tiap pagi sebelum pergi baca dulu. Kayak seolah-olah untuk tahu apa sih yang terjadi di dunia pada saat aku mau keluar gitu. Kegelisahan yang di belakang sosok-sosoknya aku klipingin itu masih karena untuk tahu apa sih yang sekarang tuh bisa kita gelisahin, karena isunya harus lebih global menurutku ya. Problem kita di karya-karya film Indonesia itu menurutku masih sangat lokal. Kayak contohnya filmku aja, maksudnya, atau film lain mungkin enggak ya, tapi maksudnya filmku ya West Band itu kan hanya pencarian jati diri. Ya, anak. Which is itu terlalu Indonesia banget lah. Mungkin di luar negeri udah bukan jati diri lagi masalahnya di anak SMA gitu. Tapi isunya kurang sesuatu yang global yang orang lain juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi mungkin sound suara kita hanya lokal gitu. Nah, kedepannya aku pengennya coba ini isunya yang kita banget, penggambaran kita banget, tapi suaranya sangat global. Gitu. Kayak Parasite kan ketimpangan sosial. Dan terjadi di semua belahan dunia gitu, walaupun dia gambarinya di Korea gitu. Nah, kita tuh kurang resonate-nya tuh. Nah, kegelisahan itu yang sedang aku cari, aku rumusin, aku belajar banyak, ketemu banyak orang gitu sih. Jadi poin yang mau ditemukan itu mungkin simple atau mendasar, tapi itu jadi persoalan. Iya, jadi persoalan banyak orang. Oh, besar ya gitu. Penyalin cahaya kan actually KS sedang menjadi isu kesadaran banyak orang di dunia. Gitu. Nah, itu muncul jadi diterima juga oleh publik yang lain ya. Entah apa yang dimakan Regas sampai dia bisa punya sense yang segitu besar kan. Dan aku 1 dekade tidak kehilangan sense itu kan. Gitu. Nah, kepada orang-orang di luar yang sudah bekerja di dunia ini, lo punya keinginan untuk belajar apa
Karena lu kan lihat selalu silau dengan kecakapan orang gitu ya. Kecakapan apa yang rasa lu perlu dikembangin lagi untuk di dunia film ini? Kalau aku sih yang pertama mungkin respon terhadap situasi sosial ya. Oke. Seorang kreator tuh mungkin harus terus merawat sense-nya terhadap Apa yang sedang terjadi? iya, apa yang dirasakan orang, Supaya itu juga relate juga kan? penderitaan apa yang dirasakan orang, hatinya tuh juga nggak boleh mati gitu. Kadang-kadang aku mulai khawatir kalau kemarin di Wadas ada kerusuhan gitu dan aku ngeliat di timeline Twitter hanya lewat. Oke. Aku nggak komen, aku nggak ini, aku kayak Nggak paham gitu. iya set apa nih kok aku tidak merespon gitu. Mulai kehilangan gitu-gitu kan aku bahaya kadang-kadang. Aku balik lagi terus. Aku pelajarin betul baru. Oh ya, ayo dong. Setidaknya prihatin. Oke. Karena mungkin nggak tahu duduk perkaranya, nggak tahu ini. Tapi kan ada kekuatan besar yang resmi kemudian menghajar rakyat. Itu kan pasti sudah ada yang salah. Iya. Nah, Ada kepekaan yang diasah lah. Nah, di situ ada ya. kepekaan yang diasah. Paling nggak kamu komen lah. Nuraninya itu komen. Nah, kalau itu lewat doang mati gua gitu. Nah, aku kemarin ngecek, jangan sampai itu terjadi. Nah, jadi dengan begitu mungkin bisa meresap banyak hal lalu kita merumuskan sesuatu. Nah, rumusan itu kan kemudian menjadi inti dari sebuah cerita. Ya. Ceritanya kan bisa kemudian apa aja. Nah, Tapi gitu. intinya yang Intinya harus kan dipegang kayak sama. Mas Anung Iya. tadi bilang ya. Betul. Stick di situ. Sri Mulat kan masih soal kegelisahan orang daerah ke Kota. kota. Nyebutnya kan makanya ibu kota agar orang nyebutnya daerah. Daerahnya kan bisa mana aja, nggak harus Jawa. Ya, berharapnya kan semua orang relate terhadap isu yang sama. Sampai Jakarta kan dulu aku selalu diketawain ngomongnya medok, rokoknya kretek kayak supir truk, dibilang gitu kan. Persis seperti yang dialami Gepeng actually kan. Ya itu kan perasaanku yang aku Dan itu curahkan. dimunculkan di film Di itu, filmnya makanya relate ya. Makanya orang jadi resonate kan. Beberapa orang yang dari daerah merasakan hal yang Kena, sama. ini gue banget nih. Iya gitu. Nah kalau bisa itu lebih besar yang dirasakan orang itu lebih banyak. Nggak cuma soal kretek dan sebagainya, tapi Betul. lebih yang dalam. Lebih esensi. Gitu. Yang keresahan besar gitu ya. Ya. Lo sepakat nggak? Ini kemarin gue ngobrol sama salah satu orang gitu. Kita sekarang nggak kekurangan apapun di dunia sekarang. Ya. Digital, kita dapat banyak hal informasi cepat banget. Ya. Tapi satu hal yang kurang adalah kedalaman. Ya. Jadi kita mungkin tahu banyak hal, tapi untuk banyak hal itu kita nggak ada yang mendalam gitu. Ya. Nah itu mungkin gue juga kadang-kadang ngalamin ini banyak banget yang gue ketahui, tapi yang gue betul-betul paham itu kadang-kadang nggak ada gitu. Nah, Nah itu aku kan tuh- kayak kepekaan yang dilatih nih. Aku nggak tahu ya Mas Anung pernah ngomong ini ke asisten-asisten atau murid-muridnya yang lain apa enggak. Cuman dia selalu ngomong, Fajar masalah kamu cuma satu, kurang dalam aja. Kurang merasa gitu, kurang peka gitu. Oh iya, dalam hatiku kan, ya kamu juga filmnya komersil kok kan kamu nggak pernah ngajarin aku soal kedalaman. Maksudnya aku kan dalam hatiku Berkaca pada dia kok dia ngomong kayak gitu. Iya, kan kadang-kadang kamu mikir kan, oh iya sih bener, tapi kan kowe ora tau ngajari aku. Nah, tapi kan sekarang ya Terasa itu. berasa gitu tantangannya Memang di situ. ketika sudah jadi Iden Pictures tuh apa kan harus lebih berbeda, lebih dalam gitu-gitu Mas. Nah, itu yang sedang aku baca buku lebih banyak, ketemu para senior yang lebih. Aku memilih S2 di sekolah lagi di IKJ pasca sarjana walaupun waktunya belum ada, teman-temanku udah lulus, tapi maksudnya itu adalah part of Pencarian. niatku untuk melakukan itu. Aku ngomong sama Ulin kan, temanku satu angkatan di pas. Ulin udah lulus. Udah lulus. Udah mau dokter lah. Terus kamu ngapain kuliah ini? Aku bilang sama Mas Ulin, Mas, aku cuman butuh datang ke kelas, ketemu sama dulu Pak Sapardi dosenku ya, kemudian Pak Seno Gumira gitu. Rektor. Iya, aku nggak peduli dengan nilainya atau kemudian gelar statusnya nanti lulus atau enggak, tapi aku pengen diskusinya. dengerin ngobrolnya mereka, gitu loh. Maksudnya itu kan susah banget loh. Bersih. Ya. Gimana coba kita mau ketemu Seno Gumira? Kan nggak ada gitu. Ya aku duduk aja gitu kalau bisa datang duduk. Sayangnya kan online. Oke. Mulainya 2019 langsung pandemi gitu. Jadi ada banyak guru besar di situ yang ya aku pengen denger mereka kan nyemprotin sesuatu, Iya, aku diem pengen aja dapat di kelas. kedalaman yang Iya. tadi lo resahkan itu ya. Aku ikut workshop psikoanalisisnya Arif Mbah gitu yang ya aku pengen duduk aja ngobrol gitu. Kalau dia omongin Mas Gros ngapain ikut kan kamu sudah bikin film. Ya nggak apa-apa itu kan maksudnya nggak bukan karena aku sudah bikin banyak film aku tahu banyak hal gitu. Ya datang aja ke workshop dan diem aja. Mau ada pertanyaan nggak? Ya mungkin nggak ada juga gitu.
Tapi pengen denger aja dia ngomongnya apa sih yang disampaikan. Mungkin ada yang nyantol, mungkin enggak gitu kan. Gitu. Tapi terus kemudian lo ada film yang Sri Mulat ini, Hilya Mustahal, tadi kan ada level yang membuat orang-orang yang nggak terduga itu memberikan apresiasi. Ya. Artinya bisa jadi lo ngerasa, oh oke, gue ada di satu titik yang lain nih. Mas Anung komentar, Mas Riri ya komentar, lalu Joko Anwar komentar, Angga juga komentar, dan umumnya positif sih supporting. Ya mungkin karena aku melakukan hal yang tidak biasa aku lakukan ya. Sama ini biasanya ada, kan filmku sangat sosiologis gitu ya, realis gitu, sosiologis, endingnya dari awal sampai akhir sampai selesai ya, itu realis sosiologis gitu. Tapi Sri Mulat kan kemudian realis sosiologisnya juga ada, orang bisa merasa relate dengan kehidupan susahnya Indonesia zaman dulu, tapi pilihan endingnya sangat filosofis. Gitu. Lain hal kalau sepanjang film filosofis, film itu kan mungkin orang juga nggak akan connect gitu, akan wah berjarak banget dengan penontonnya gitu. Nah pilihan yang tidak biasa dalam film-filmku itu mungkin yang membuat mereka appreciate gitu, noleh, dan teman-teman juga bikinnya sangat serius, aktornya sangat serius, kita berhasil menghidupkan Sri Mulat itu dengan penuh penghormatan gitu ya, mungkin respectnya jadi beda gitu. Bukan berarti yang kemarin-kemarin nggak serius ya, tapi ada tahapan maksimalnya lainnya kan sudah segitu gitu. Nah ini kan diapresiat lebih gitu. Dan lo kemampuan menemukan tokoh-tokoh yang mayoritas non-Jawa ya? Non-Jawa, yang Jawa hanya 3 orang ya. Untuk suatu produk yang Jawa banget itu kan juga challenging banget ya? Iya, jadi memang ditawarkan ke mereka, ke para aktor untuk menjadi orang Jawa. Bukan untuk, jadi nawarinya, Mas Inu kamu main Sri Mulat ya, kamu nanti harus melucu. Enggak. Kamu harus menjadi orang Jawa, kemudian menjadi orang Jawa yang karakter Sri Mulat gitu. Jadi jadi orang Jawa dulu baru jadi Gepeng. Jadi orang Jawa dulu baru jadi Asmuni. Yang masing-masing juga berpencar kan. Jadi Gepeng kan jadi orang Jawa Tengah. Jadi Basuki jadi orang Jawa Tengah. Jadi orang Jawa jadi Asmuni kan jadi orang Jawa Timur. Lo ambil konteks besar dari kulturnya dulu, baru kemudian dia akan disebar lagi kemana-mana, dan kemudian bergerak bersama untuk menjadi orang Indonesia dengan belajar bahasa Indonesia. Kan complicated banget, tidak pernah ada pembicaraan bahwa kamu harus melucu. Kalau tuntutannya melucu kan ya kita nggak butuh aktor, kita butuh komedian kalau tuntutannya melucu. Tapi kan tuntutannya kamu menjadi orang Jawa, orang karakter Sri Mulat yang kemudian belajar bahasa Indonesia, dan bonusnya lucu. Dan ternyata cara menyampaikannya lucu kan tugasku sebagai sutradara gitu. Mengemasnya menjadi sesuatu yang lucu kan aku. Tapi mereka jadi dulu karakternya, tidak pernah dituntut melucu. Tadi dari berangkat dari sosiologis, realis, tadi lo ending ada filosofisnya, itu lo pikirkan dengan by design atau ketemu di perjalanan? Oh ini. Nah itu yang sebenarnya aku sangat mencintai proses film ya. Maksudnya film itu walaupun sudah di well plan dan well design, kita tetap ada ruang untuk sendiri. Kayak hidup gitu, dunianya itu jadi hidup gitu. Apa namanya? Dan respon terhadap itu menurutku adalah jam terbang ya. Kalau misalnya teman-teman baru bikin 1 film, 2 film, mungkin ya akan berpegang teguh sama plan itu karena takut apa-apa meleset kan gitu. Tapi begitu kita sudah jam terbang, udah kayak ada kerelaan itu kayak membiarkan itu ada jalannya gitu. Kita kalau main bola udah jago banget, wah di sana temannya kebobolan, tenang aja dia masih bisa. Jamnya udah mepet nih, udah injury time, tenang aja setiap kesempatan masih bisa jadi gol gitu. Kalau enggak kan udah panik duluan, keserang terus gitu. Nah itu somehow terjadi pada saat kita sedang syuting. Ada satu scene besar ini yang semuanya harus kumpul, selalu gagal dilakukan sampai waktunya habis, sampai hari syutingnya habis. Mereka harus make over, jadi semua Sri Mulat, ngeset lampu yang besar, mau take hujan. Oke, kita kerjain dulu yang lain. Itu disimpan. Besok kita coba lagi, karena masih di satu tempat yang sama ya, di kontrakan itu. Make over lagi, make up lagi, kan lama kan 12 orang. Setting lampu lagi, siap mau action. Hujan lagi. Itu sampai 3 kali. Sampai harinya juga habis. Sampai kemudian deadline-nya datang dan astradaku ngomong, Rifnu Wikana hanya hari ini ya. Karena besok dia udah harus pulang ke Aceh, adiknya mau kawinan. Maksud aku tuh adiknya mau kawinan itu sesuatu yang nggak mungkin dia akan negosiasikan. Tidak mungkin akan dia tunda. Kalau liburan kan kita bisa, ntar gue bayarin tiket, gue atur lah. Ganti lah. Gue ganti, masih bisa.
sesuatu yang masih bisa dinego. Nah ini enggak, adiknya nikah dan dia harus jadi saksi. Di luar kendali dia lah ya. Di luar kendali dia gitu. Shit, oke, berarti Rifnu harus hari ini. Artinya scene itu kita mau kerjakan hari ini, harus gitu. Kondisi apapun. Karena dia pulang dari kawinan, kita sudah tidak di lokasi ini lagi gitu. Kita siapin lagi semuanya udah mau take, latihan udah beres, hujan. Oke, ini siapa yang harus diusir dari scene ini ya? Kan ada 12 orang, ada 10 orang. Siapa yang masalah nih? Siapa yang nggak mau ada di sini nih? Itu harus dicari. Ya udah kalau gitu kita selamatkan Rifnu-nya dulu. Artinya Rifnu harus diambil dari scene itu, taruh di mana, kita ambil supaya dia tetap ada di scene itu, tapi tidak ada di situ. Ya kan? Oke, berarti ini kan editingnya udah, itu kan berarti pemikiran-pemikiran di lokasi yang harus lu cepat improve harus kan? adaptif kan? Iya, kalau enggak kan kita hanya akan balik lagi ke situ, budgetnya akan ngulang lagi, ngeset lagi. Karena kontrakan itu hanya selesai hari itu. Artinya kalau selesai hari itu, kita besok udah ke lokasi lain. Kalau kita ke lokasi lain dulu, lalu balik ke situ lagi hanya demi Rifnu, budgetnya akan sangat besar. Karena nyewa tempat lagi, ngeset lagi, dan sebagainya. Jadi Rifnu kita taruh di kamarnya, terus aku bilang, oke, aku mau dia nembang deh. Nah maksud aku nembang karena dianya bukan orang Jawa, dan waktunya mepet, ya aku tidak terlalu nge-push. Jadi, Mas, kamu oke kok kalau cuman sambil motong-motong kumis istrinya itu loh. Iya. Ya maksudnya nembang apa tapi gremeng, Mas, apa? Hanya bersenandung gitu loh. Bersenandung. Gitu tuh aku nggak apa-apa loh. Wis, oke, aku akan terima dengan begitu doang. Oke. Ngilang dia kan, aku ngerjain yang lain dulu. Datang dia dengan suara nyanyi dari jauh. Masuk. Mas, aku ada liriknya ya. Oke, tapi tembangnya ada free secara copyright dan sebagainya, aman. Oke. Temanya tahu kan ini tentang apa? Karena di luar anak-anak Sri Mulat itu ngomongin tentang mimpi, kalau mereka sukses akan jadi apa. Oh ya, ini temanya bahasa Jawa gitu, tak dengerin, oh ya, temanya cocok. Jadi ini ngomongin mimpi, ini ngingetin supaya mimpinya jangan berlebihan. That's the point. Akhirnya kita ambil tuh Rifnu, jepret. Nembang dengan 2 kamera, kita one take. Tapi nggak aku cut langsung ya, tak biarin dulu. Jadi memang dia nembang, panas dulu, gremeng, habis itu dia nyanyi lagi. Ini yang dapat sampai nangis itu. Besoknya kita take yang di luar, tanpa ada Rifnu-nya. Karena dia harus ke Aceh itu. Karena dia harus ke Aceh. Begitu ending begitu film dicambungin jadi satu. Dek. Masuk, selesai. Jadi filosofis banget. Dan di luar rencana. Tapi dasar-dasar keinginanku untuk membuat dia lebih dalam kan sudah ada. Ya. Kemudian pengalamanku untuk menghadapi situasi di lapangan mungkin itu sudah jam terbang tinggi. Makanya kadang-kadang para aktor itu tidak pernah tahu hasil akhirnya kan. Dia hanya taunya aku disuruh nembang nih. Nanti jadinya kayak apa belum tahu. Jadi kan nggak tahu. Karena yang punya ide. Tapi kalau dia kesel duluan, wah aku tiba-tiba harus nembang ngapalin ini, nggak works juga. Artinya mereka juga believe kan terhadap direkturnya gitu. Nah posisi itu kan sebenarnya membutuhkan jam terbang tadi ya? Iya, karena kan di kepala director sudah tahu nih editingnya akan begini dan sebagainya. Nah kita kan kadang-kadang tidak ada ruang atau waktu untuk menjelaskan ke aktor ya, nanti tembangmu ini aku edit loh sama adegan yang ini, nanti jadinya kan kayak gini-gini. Itu pun tidak akan bisa disampaikan ke dia karena nggak ngebayangin juga kan mereka gitu. Menumbuhkan belief orang-orang yang bekerja sama lo ke lo gimana? Nah itu sih kan egonya para pemain itu juga tinggi-tinggi juga. Actually Mas, itu kayaknya director itu harus punya bakat memimpin ya. Karena kan menurutku sutradara itu menurut Mas Anung ya, dia harus bisa mendirect di dalam frame dan mendirect di luar frame. Dan itu menurutku dulu Mas Anung sangat jago banget untuk 2 hal itu ya. Dan seorang pemimpin yang baik itu atau kreator yang baik juga mungkin orang yang sangat mendengar masukan orang dengan baik gitu. Dan Mas Anung itu orang yang sangat mendengar banget gitu. Aku dulu bisa yang, Mas itu kayaknya bagus dari kiri ke kanan deh. Oh gitu ya? Oke, coba dari kiri ke kanan ya. Bisa begitunya gitu, tanpa harus ada ego bahwa nggak bisa, ini saudaranya aku gitu. Jadi keterbukaan gitu. Iya, nah pemimpin-pemimpin sekarang itu kan kayaknya harus jago untuk mengkolab bahwa visi kita harus jelas gitu. Jadi selalu tiap kali aku bertemu dengan timku pertama kali dan aktor-aktor itu pertama kali ketika meeting, aku harus menjelaskan bahwa film kita tentang A. Oh, clear ya? Clear. Film kita tentang A. Ini tentang orang-orang Jawa yang pengen menjadi Indonesia. Ditanamkan di para dalam pemain. situ. Jadi turunannya jelas semua. Oke. Tahunnya 81 ya. Wah, kelar semua langsung. Jadi kamu harus punya kayak Pak Jokowi lah.
kita harus revolusi mental. Semua fokusnya ke sana semua kan gitu. Kita harus, Indonesia harus merdeka, kita bukan negara. Makanya kayak Pak Harno dulu ngomong, Pak Karno ngomong Inggris kita linggis. Mungkin kan visinya jauh gitu ya. Jauh gitu. Dan orang kemudian mengikuti semua dengan visi yang dengan sudah visi yang sudah diturunkan itu. Kalau dalam cerita klasik kenabian kayak Musa kan, di sana ada tanah Di janji. sana ada tanah jajah. Jadi itu peran pemimpin ya. Nah itu dulu, sorry itu aku harus nyontohin pemimpin luar itu perdana menterinya Singapura. Yang eranya Pak Harto siapa namanya? Lee Kuan Yew. Katanya Lee Kuan Yew itu, ini nggak tahu bener apa nggak, aku lupa baca di mana, entah Kompas atau pojokan kecil gitu biasanya. Lee Kuan Yew begitu dia jadi presiden, jadi perdana menteri, dia mengirim kartu pos tentang gambar sebuah kota di Eropa, dan dia kirim ke seluruh rakyatnya satu Singapura dengan tulisan Singapura akan kita bikin seperti ini. Wow. Jadi menanam mimpi ke semua rakyat yang akan itu yang akan dituju. Jadi apapun yang dia lakukan, orang melihat believe, iya. Jadi begitu ngumpul pertama kali itu, aku ngomongin visi sutradaranya kita mau bikin apa. Aku nggak pernah ngomong ini film komedi ya. Percaya deh sama aku, ini lucu banget. Enggak. Aku juga nggak pernah, Mas, angle-nya kamera begini ya. Enggak. Tapi lebih visi ke visinya atau itu. Musanya lah lo ya. Musanya itu. Biowan nanya, Mas, aku jadi gepeng syaratnya apa? Rasakan miskin. Nggak ada hal lain. Kamu harus merasa miskin. Langsung jadi miskin dia. Jalan kaki dari kos-kosan ke sini, nggak pakai nggak pakai alas kaki, tidur di pinggir kolam renang, nggak makan berhari-hari, handphone ditaruh. Makanya dia sampai putus banget ya. Sampai putus sama pacarnya. Kan artinya banyak hal fasilitas material yang dia korbankan untuk dia tahu miskin tuh kayak apa. Itu kan dia terbayar di frame gitu. Semuanya clear mau ngapain.